Saya mau tanya untuk audiens yang di sini, yang punya niat untuk buka lapangan kerja angkat tangan. Mungkin silakan duduk ya, silakan duduk. Yang punya niat buka lapangan kerja angkat tangan. Ada yang nggak angkat tangan? Oh, berarti nggak salah kelas, ya. Kalau memang kamu belum angkat tangan, nggak apa-apa, mungkin nyasar ke sini. Berarti Tuhan lagi mau bawa engkau menjadi pembuka usaha, ya. Lalu saya mau tanya lagi, di sini yang sudah jadi pengusaha, pengusaha itu bukan harus wah ya, tapi pemilik usaha itu namanya pengusaha. Angkat tangan. Oh, berarti ada yang beriman untuk membuka usaha dan juga menjadi pengusaha. Amin. Ayo, mari kita sama-sama. Kita akan nyanyi satu lagu. Karena biasanya antara otak dan hati ini sering gak connect. Ya. Saya tuh tahun ini Tuhan kasih saya satu firman ya. Di Yesaya. Ini lagu di Yesaya ya. Di Yesaya 41 ayat 10. Di situ dikatakan, jangan takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Siapa yang sudah yakin akan menang? Udah yakin menang ya? Berarti aku nggak usah ini lagi ya? Nggak, ini buat intermezzo aja. Soalnya kalau Bapak Ibu tidak yakin bahwa engkau disertai Tuhan, saya mau ngomong panjang lebar tentang teori percuma. Kalau engkau, ya mungkin bisa di iniin. Kalau engkau orang yang kau percaya menjadi anak-anak Allah, anak-anak pilihan Allah. Ya, tadi Pak Lukas sudah membahas tentang imamat rajani. Ya, next. Kita ini semua dipilih, chosen person. Amin. Siapa yang gak yakin kalau itu sudah dipilih anak Tuhan? Ada? Gak ada? Ini anak-anak Tuhan ya? Sudah dipilih Tuhan? Amin. Lalu dipegangnya, percaya dipegang? Ditolong? Diperlengkapi. Sekarang kita retret 4 hari diperlengkapi ya. Dan disertainya. Jadi sepanjang tahun 2022 ini pegang janji Tuhan ini. Amin. Mari kita lihat sebenarnya orang pilihan chosen person itu seperti apa. Ini ada 4 tahap yang harus kita jalani. 1, seperti 1 Petrus 2 ayat 9 katakan bahwa kamu, siapa? Saya, bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin. Siapa? Ayo ganti. Kamu, kan supaya kamu kamu itu diganti. Saya, Bu Naomi, saya Naomi memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang memanggil saya keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ilahi. Ayo, ngomong yang kencang ya, ngomong yang keras. Kalau nggak keras ragu-ragu hati ya. Mari, 1, 2, 3. Ya, ini kita pegang janji Tuhan 2022.
Karena kalau kita lihat semakin tahun, semakin dilihat orang manusia duniawi berkata semakin tidak enak ya. Ekonomi semuanya mengalami krisis ya, tapi kita percaya kita anak pilihan. Justru waktu dunia gelap, kita jadi terang. Seperti Yesaya 60 ayat 2 katakan bahwa kegelapan menyelimuti bangsa-bangsa dan dunia, tetapi aku memberi engkau terang. Itu janji Tuhan. Saya sangat berharap Bapak Ibu punya iman. Engkau pembawa terang dan engkau pembawa lawatan. Lawatan sebagai apa? Bukan hanya sekedar kamu KKR, tapi engkau lawatan membuka lapangan kerja demi lapangan kerja. Amin. Ya. Apa yang harus kita sebelum itu? Apa yang harus kita lakukan? Kita ini harus punya mindset. Ya, tadi dari siapa Santi sudah bicara tentang teknis. Sebenarnya teknis itu harus punya ketekunan, kesetiaan. Ya, mindset kita ini harus kerja keras, ketekunan, sikap hidup optimis, inovasi kreatif, dan jiwa leadership yang paling penting itu bersama Tuhan. Bersama Tuhan. Jangan kita ini banyak kan kita ya. Saya nggak tahu, mungkin kalau pengusaha seringkali saya kan pengusaha juga ya. Saya sebelumnya kenalkan diri saya dulu ya. Saya Irene Kiat. Saya punya anak 4. Lalu bulan Maret kemarin anak saya yang terakhir dibawa pulang Tuhan. Jadi sekarang 3 cowok dan suami 1 ya. Dan saya sebenarnya punya usaha kontraktor ya. Tadi Pak Lukas udah bicara tentang Q1, Q2 itu sangat benar. Sebenarnya kita orang yang dipilih Tuhan untuk pelayanan dan juga sebagai pembisnis, ini kita harus punya hikmatnya Tuhan. Ya, bagaimana mengatur waktu kita. Banyakan orang waktu pilih pelayanan, dia meninggalkan bisnisnya. Kecuali kalau memang Tuhan suruh engkau memang harus full time di dalam pelayanan, beda ya. Tapi kalau engkau memang pembisnis, engkau justru bisa membawa pelawatan. Lawatan itu bukan hanya perlu orang yang di altar. Seperti ini kita butuh orang yang membawa lumbung-lumbungnya Yusuf. Kasih makan siapa? Hah? Kalau bukan kita-kita. Ya, yang menyediakan gudang-gudang makanan. Waktu lawatan itu terjadi, itu kelaparan. Karena orang berpikir lawatan itu seringkali waktu lagi nyaman. Enggak. Justru ini masa-masanya waktu COVID begini, ini lawatan Tuhan lagi bekerja. Lawatan lagi bekerja berarti butuh pengusaha-pengusaha yang menyiapkan semua pembekalan. Amin. Ya. Saya sangat percaya Bapak Ibu yang ada di sini Tuhan taruh untuk pembuka lapangan kerja itu menyiapkan pembekalan pada di akhir-akhir zaman. Amin. Ya, next. Kita harus ingat ya, tadi kita katakan bangsa terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Kalau kita tahu kita ini anak Allah, kita sudah tidak bisa bekerja dengan cara dunia. Amin. Kalau kita pakai cara dunia, pasti dikira kalah. Kenapa saya bilang begitu? Yesus aja berkata bahwa orang dunia itu cerdik dibanding anak terang. Bapak Ibu anak terang? Tadi saya sudah katakan anak terang atau anak dunia? Anak terang. Itu Yesus bilang loh. Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak dunia itu lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Jadi kalau ibu bapak pakai cara dunia, dengan cara kemampuan keduniaan,
dengan cara manusiamu, ya, engkau akan mengalami stuck. Tapi Yesus turun ke bumi ini, dia jadi manusia, tapi manusia ilahi. Bukan manusia duniawi. Dia tidak mengikuti apapun yang dunia tawarkan. Amin. Saya harap di sini engkau adalah anak pilihan Tuhan. Engkau tidak akan terkecoh dengan apa yang dunia tawarkan. Tapi seperti Yesus, dia akan menjadi manusia sangat ilahi dengan cara yang berbeda. Dia raja yang berbeda. Cara pengelolaan itu yang berbeda. Ya. Kalau engkau pakai cara kemampuan, oh ya saya kan nggak tamat S3 teknologi apa gitu. Ada yang sini S3? Nggak ada kan? Jadi gini loh, cara mindsetnya jangan gini. Mana mungkin ibu, saya jadi pengusaha, ibu udah doain saya tumpangin tangan juga. Saya jadi pemenang, saya aminin sih bu. Tapi kan saya tamatan SD. Saya tamatan SMP. Saya tamatan SMA. Itu mindset. Apa yang engkau pikirkan, itu yang jadi dalam hidupmu. Kalau engkau berpikir gak mungkin, itu gak mungkin. Tapi kalau engkau tahu engkau anak Allah, engkau orang yang dipilih Tuhan, maka engkau akan ada di tengah-tengah kegelapan menjadi terang. Jadi seperti Harun adalah orang pilihan Tuhan. Waktu itu kita lihat di Bilangan 17 ayat 1-5 ya. Saya nggak akan baca semuanya, kalian catat, kalian baca sendiri di ini. Tapi intinya di Bilangan 1-5, waktu itu Tuhan suruh Musa kumpulkan 12 tongkat dari 12 suku Israel. Ya, 12 tongkat dari suku Israel. Tapi Tuhan katakan ini semua dibawa ke rumahnya Tuhan, di mana tempat pertemuan antara Musa dengan Tuhan. Ya, di tempat hadirat Tuhan, rumah Tuhan. Ya. Tapi yang punyanya tongkat suku Lewi, di situ dikatakan, ditulis namanya Harun. Ada nama identitas ya. Identitas. Namanya siapa? Harun. Berarti Harun orang pilihan. Kalau suku Lewi kan banyak, benar nggak? Suku Batra banyak. Tapi saya sangat percaya engkau yang ada di sini adalah orang-orang yang dipilih Tuhan untuk mengembangkan lapangan kerja. Banyak. Tapi suku Lewi yang ditulis Tuhan di tongkatnya siapa? Harun. Dan situ dikatakan orang yang kupilih, tongkat orang itulah akan bertunas. Maka waktu itu Musa taruh di hadapan Tuhan, di rumah Tuhan. Dalam satu hari, tongkat Harun bertunas. Saya sangat percaya Bapak Ibu yang ada di sini, engkau orang pilih-pilihan Tuhan. Engkau keluar dari sini, besoknya engkau akan bertunas, dan bertunas semuanya. Amin. Ini masalahnya nih. Kalau kita orang pilihan, ini ada 3 nih. Jika kita siap, saya dan ibu, bapak semua siap, Tuhan akan membawa kita beberapa langkah lebih maju dari kemampuan maksimalmu. Mungkin engkau sekarang bilang, Tuhan, aku udah maksimal Tuhan. Saya sudah konsultasi yang tadi ya, konsultasi. Saya udah maksimal, gimana saya kasih mereka lapangan kerja. Udah Tuhan, aku udah give up. Kamu merasa sudah maksimal kemampuanmu. Tapi hari ini Tuhan katakan, kalau engkau siap menjadi anak pilihan, ya, chosen person itu, maka Tuhan akan memberi beberapa langkah lebih maju dibanding tahun-tahun yang lalu. Amin. Yang kedua, tahun ini saya dan Bapak Ibu akan ditarik begitu rupa
Ada yang mau ditarik? Benar, ditarik itu nggak enak loh. Apalagi kalau ditaruhnya di leher. Wah, begini nih. Sampai teriak-teriak loh. Ada yang mau ditarik nggak? Kayaknya yang angkat tangan nggak banyak deh. Karena saya lihat kan bagaimanapun kita mau persiapan di akhir-akhir zaman, kita harus ke desa-desa. Ya, engkau lagi ditarik. Engkau lagi ditarik. Waktu engkau ditarik, sehingga kita bisa memberikan kontribusi hidup kita. Jadi kalau kita udah siap ditarik, berarti kita itu udah menyerahkan hidup kita ke Tuhan. Siaplah Tuhan, mau ditarik seperti apa udah terserah Tuhan deh. Tapi kadang kan kita masih maju, mundur. Pas waktu ditarik teriak, Tuhan, udah. Ya. Lalu di situ janji apa? Beberapa langkah lebih besar dari kemampuan maksimalmu akan diberikan. Jadi Tuhan akan memberi engkau langkah lebih besar. Langkah yang lebih besar. Memberi engkau dibukakan peluang demi peluang. Amin. Yang ketiga. Yang ini yang sering jadi masalah. Banyak orang hanya berhenti pada kemampuan maksimalnya. Ada yang sudah berhenti. Sudah istilahnya kalau baterai ya udah 100%. Udah gak bisa dicas. Udah saya sudah segitu aja. Akhirnya kita lakukan apapun flat. Padahal Tuhan kasih kita kuasa yang lebih dari itu. Nah, di situ dikatakan lebih banyak orang lagi yang bahkan kemampuan maksimal pun tidak pernah dipakai. Yang tadi Bu Santi katakan, 1 talenta aja nggak dipakai. Punya kemampuan tapi nggak dipakai. Hidup dengan nyaman, dengan kenyamanan. Walaupun kadang butuh secara ekonomi, tapi nyaman aja. Hidup masih juga nggak bisa pakai perhitungan. Ya, next. Tetapi ada orang yang sudah diambang batas kekuatan maksimal. Dan Tuhan cuma katakan, engkau dapat berbuat lebih banyak lagi dan lebih baik lagi. Amin. Yuk katakan ke sebelahmu. Kamu dapat berbuat lebih banyak lagi dan lebih baik lagi. Ngomong yang kencang, yang keras ke sebelahnya agar bangun. Semua itu yang tadi 3, hanya satu kuncinya. Hanya tangan Tuhan yang mampu menarik kita keluar dari kondisi yang begitu rupa dan membuat hal-hal yang dahsyat di luar kemampuan Bapak Ibu. Amin. Percaya? Amin. Ya, next. Tinggal tahun ini kita jalanin dengan sepakat dengan Tuhan. Ditarik seperti apa, udah sepakat. Yang penting Tuhan, tanganku dipegang Tuhan, aku tetap menang, nikmati Tuhan. Mau enak gak enak, tapi ujungnya aku jadi pemenang. Amin. Yes, next. Ya, ini saya akan mulai kita fokus di 2022 itu membuka, menjadi berkat, menciptakan lapangan kerja. Bagaimana menjadi pengusaha, pemilik usaha di tengah masa pandemik? Gak gampang loh. Ya, apalagi di dalam kondisi sekarang ini, kalau kita pakai cara kita, gak pernah bisa. Saya kan kontraktor. Dulu sebelum pandemik bisa dapat 5-6 proyek. Ya, sekarang 2, kadang 1, dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun. Tapi pemeliharaan Tuhan tetap. Kenapa? Waktu pandemik, saya tahu ada satu kesempatan yang berbeda yang Tuhan berikan. Jadi awal-awal pandemik nih ya. Awal pandemik kan lagi susah hand sanitizer. Ya, lagi susah masker. Ya. Saya buka. Semua itu yang kata Bu Santi sama Pak Lukas, kita tuh make order. Gak ada modal.
Gak pakai modal. Modal kita 1 talenta di dalam diri kita. 35 kilo emas ya. 35 kilo emas kalau sekarang 1 kilo itu 8.800.000. Jadi 300 jutaan. Jadi kamu itu dihargain modalmu 300 jutaan. Ya. Saya cuma koneksi karena saya punya koneksi, beberapa koneksi. Saya cuma bilang, kamu pasti butuh hand sanitizer di hotel. Wah, ini kesempatan saya ya. Saya cari link untuk jual. Cuma numpang lewat, ting, ting, masuk. Gak dalam 1 bulan. Kan waktu itu masanya cuma 2 minggu ya, waktu lagi kritis-kritisnya. Jadi waktu kritis-kritisnya juga kita pelayanan gak bisa. Semua kan lagi lockdown istilahnya ya. Gak boleh keluar. Kesempatan saya tahu. Kalau kita ada di dalam kegerakannya Tuhan. Nanti selesai ini pasti harus menyiapkan pembekalan. Ya. Sebelum kegerakan saya harus menampung uang dulu. Tarik kekayaan dari orang-orang. Ya, untuk kita masuk. Saya tuh gak nyampe 2 minggu itu bisa untung hampir 50-an juta. Dan tapi setelah selesai itu kita dibilang, oh ya gerak. Mulailah pakai uang itu kita tabur ya. Kita tabur, beli sembako, beli apa segala macam. Jadi kita ini harus pakai hikmat, mengatur dengan smart, elegan. Segala sesuatu. Tuhan beri kita link ya. Karena modal kita, yang penting gini, niat kita ini harus kuat dulu. Kayak Bapak Ibu datang dari jauh-jauh, datang ke sini, lalu masuk di dalam kelas ini, saya nggak tahu kalian memang yang sendiri yang pingin, pilih sendiri, atau memang panitia yang ngaturin. Panitia yang ngaturin, berarti kalian itu orang pilihan, bukan dipilih. Ya, bukan pilih sendiri, benar nggak? Dipilih. Engkau ada di sini, engkau orang dipilih. Ya. Jadi harus punya niat yang kuat. Seperti Yesaya 1 ayat 19 katakan, kalau saja engkau minat, mau berniat menerima pertolonganku dan taat kepadaku, maka engkau akan menikmati apa yang terbaik dari negeri ini. Sudah merasa nikmatin negeri ini? Dengan kekayaan-kekayaannya? Dengan batu baranya, dengan emasnya, dengan minyaknya, dengan semua kekayaan. Atau kita jadi konsumen, menikmati handphone, beli pulsa, lalu kita ke kafe, kita nikmatin yang dari luar negeri, Starbucks. Menikmati dari negeri ini loh, yang tempatmu. Jadi kalau engkau nikmati yang dari tempatmu, engkau harus menikmati kekayaan yang ada di daerahmu. Yang kedua, kemampuan menyiapkan modal. Tadi sudah dibicarakan modal kita 1 talenta. Ya, seringkali kita mindsetnya selalu maunya modal di depan, baru kerja. Kalau cara Tuhan, itu cara manusia itu. Cara Tuhan gak punya modal tapi dapat duit. Ayo, mau gak? Mau. Makanya saya bilang kita pakai cara Tuhan. Kalau kita pakai ukuran manusia, kemampuan manusia kita nggak pernah bisa. Nggak pernah bisa. Ibu udah terlanjur, udah tamat SMP, ya udah SMP. Mana mungkin kau tuh minta ke SMA lagi kan? Umur udah 60 misalnya. Nah nggak bisa, itu cara dunia itu. Cara dunia kan perhitungannya, oh ya SMP, SD, SMP, SMA, kuliah. Orang kuliah baru bisa dapat kerjaan, benar? Tapi kalau kita caranya Tuhan, gak begitu. Cara Tuhan, siapapun engkau akan dipilih. Kalau engkau mau. Tapi kalau engkau mau, tapi kalau engkau gak mau ya gak apa-apa. Karena sifatnya Tuhan, goodwill. Bebas berkehendak. Ya. Yang kedua, kita ini bukan hanya modalnya itu, ini loh. Dari secara fisik uang, tadi sudah dikatakan modal talenta, tapi kita harus punya modal, ya, namanya modal koneksi. Itu penting. Sebenarnya koneksi itu dibilang mahal nggak sih? Sangat bermanfaat dan sangat mahal kalau kita punya koneksi. Tapi cara ngelobi koneksi itu nggak mahal.
Yang penting Bapak Ibu mau punya kerendahan hati. Yang penting Bapak Ibu jangan merasa lebih pintar. Datang-datang sama pengusaha yang ada ngajarin. Yang ada kan kita datang mau narik kan, benar nggak? Mau narik sebenarnya dia kelebihannya di mana? Tapi banyak kali kita datang situ mau ngajarin mereka. Kalau orang dunia itu nggak usah diajarin, mereka pasti lebih pintar hitungannya. Tapi saya itu juga intinya ya, waktu firman Tuhan ya diberikan, saya cuma satu pegangan. Saya sampai detik ini bisa seperti ini, saya hanya pegang. Tuhan beri kepercayaan hal kecil dan saya pegang itu akan menjadi besar. Saya backgroundnya nggak langsung jadi pengusaha. Saya backgroundnya awal, saya sebenarnya lulusan accounting. Dulunya pinginnya jadi dokter. Tapi duit nggak ada, ya udah. Apa aja jurusannya. Saya jadi accounting, awal kerja dapat gaji 300 ribuan. Habis itu saya udah itu selesai, saya lulus kuliah gaji 800-an. Mulai semakin ini, tapi saya pegang menjadi orang yang punya tanggung jawab. Merasa itu punya kita sendiri. Jadi saya kalau walaupun itu kan kalau saya dipercaya pegang uang itu berem-eman ya. Semua, tapi saya merasa sekecil apapun uang yang dikeluarin seperti uang saya perlu tahu. Sampai semua ya orang bilang, kamu tuh kayak punya usaha perusahaan sendiri aja, nggak kayak bos aja, nggak begitu. Tapi saya tahu, saya punya tanggung jawab atas uang itu. Saya harus jelas uang itu kemana dan uang itu ada bond semuanya, baru saya akan bayar. Akhirnya Tuhan bawa saya dari accounting lalu jadi supervisor dulu accounting ya. Saya dibawa Tuhan jadi manajer, habisnya itu saya dibawa Tuhan menjadi GM ya. Dan saya dipercayakan satu perusahaan untuk dipegang. Ya. Dan itu omsetnya sangat besar. Tapi waktu Tuhan bilang, udah cukup engkau di sana, engkau mulai keluar dari situ. Lagi nyaman-nyamannya dari di sana sebenarnya. Mungkin kalau saya masih di sana, saya nggak ketemu Bapak Ibu dari pengacara, dari pembicara ya. Karena saya harus kerja 24 jam, harus handphone tuh harus nyala. Nanti tiba-tiba disuruh panggil, saya harus pulang gitu ya. Tapi itulah caranya Tuhan. Dan yang ketiga, berinovasi, take risk dan proaktif. Seperti Yakub ya, nanti dibaca sendiri, dia itu bisa ambil kupasan dahan itu, dia yang belang itu dan putih kelihatannya, dia letakkan dahan itu di palungan agar ditarik domba-domba itu untuk minum. Akhirnya domba-domba itu sangat tertarik ngelihat belang-belang, berbeda dengan yang lain, palungan yang lain mungkin beda ya. Dia ngelihat, dia datanglah ke sana. Malah akhirnya di situ mereka sangat bergarai, akhirnya mereka berkelamin pada waktu datang minum. Jadi bisa melahirkan. Jadi kita harus punya inovasi, take risk dan proaktif apa? Harus aktif bergerak Bapak Ibu. Kalau di rumah aja nggak bisa. Tadi Pak Santi bilang saya harus gerak ke pasar. Saya harus ke sini, harus gerak. Dan jangan nunggu bola. Kalau nunggu bola nggak bisa. Ya, itu saja. Dan next, dan kita katakan kalau orang dunia katakan entrepreneur, ya. Tapi kalau Tuhan next, kita next. Tapi mindset kita, ya, adalah theopreneurship. Ada Theo-nya. Kalau Theo, ya. Pola pikir kita yang terdiri dari kerja keras, ketekunan, sikap hidup optimatis, inovatif, kreatif, berjiwa leaders, terpenting bersama Tuhan. Kalau yang dunia itu namanya next, entrepreneurship. Susah banget ya, kalau apalagi dengan daerah ya. Saya sebenarnya orang yang bahasa Inggrisnya kurang, Bapak Ibu. Tapi Tuhan bawa saya bilang, kalau saya pakai kemampuan saya sendiri, nggak kayak gini. Saya tuh waktu dipilih jadi seorang GM, saya ngomong langsung sama bos saya, Pak, bahasa Inggris saya kacau loh Pak. Saya nggak bisa loh bahasa Inggris bener-bener, karena selalu di dalam, jarang praktek. Dan saya paling dulu waktu sekolah paling sebel sama bahasa Inggris.
Nggak ngedong sebenarnya. Saya ngomong sama bos saya. Dia bilang, tenang, nanti saya kasih kamu asisten. Jadi kalau saya ke luar negeri, saya thanks asisten ya. Itulah Tuhan, caranya Tuhan. Gak perlu kita pintar-pintar ya. Bisa bahasa Inggris, les bahasa Inggris sampai gimana. Kalau Tuhan ingin mengangkat engkau pegang firman Tuhan. Jadilah besar karena engkau pegang hal yang kecil. Amin. Next. Nah, kita adalah pilihan. Ingat terus. Ya, ingat terus kita orang pilihan cara yang berbeda. Oke. Ini sudah tinggal sedikit waktu. Saya cuma mau share satu firman. Tiba-tiba Tuhan gerakkan hati saya untuk cerita tentang Raja Hizkia. Raja Hizkia, dia adalah orang di 2 Tawarik 29 ya, 2 Tawarik 29. Di situ dia dipilih menjadi raja di umur 25 tahun. Karena pengusaha itu sebenarnya panggilannya dia sebagai raja. Ya. Yang sekarang belum pengusaha, engkau lagi menuju menjadi raja-raja. Amin. Jadi Raja Hizkia ini dipilih Tuhan di umur 25 tahun jadi raja. Pertama kali yang dia lakukan, dia pemetaan sebenarnya. Dia lihat, dia ada Raja Yehuda, dia lihat apa yang error atas daerahnya. Dia melihat daerahnya ternyata banyak berhala Baal-Baal. Yang pertama kali yang dia lakukan, dia memperbaiki pintu-pintunya rumah Tuhan. Jadi kita ini adalah bait Allah. Kita ini ada bait Allah, rumahnya Tuhan. Mari setting, perbaiki. Karena saya tahu Tuhan lagi ingin memberi engkau satu master key. Master key. Nanti kami akan impartasikan master key itu. Ya. Tapi perbaiki rumahmu. Rumahmu. Pintu-pintu rumahmu. Kan Tuhan bilang aku mengetok. Ya, kita yang membukakan. Lalu kalau pintu itu rusak, bisa nggak dikasih kunci? Bisa dibuka nggak kuncinya? Nggak bisa. Jadi hari ini Tuhan ingin engkau memperbaiki hidupmu, hatimu. Ya. Dan setelah Yehezkiel lakukan tahap pertama, dia perbaiki pintu-pintu, ya. Pintu-pintu rumahnya Tuhan. Setelah itu dia kumpulkan suku-suku Lewi dan imam. Dia memberi pembekalan kepada imam-imam. Siapa yang hamba Tuhan di sini? Ya, mintalah nomor telepon ini semua calon-calon yang akan memberi engkau pembekalan. Raja-raja yang akan membawa pembekalan. Jadi Hizkia, ya Hizkia itu waktu dia memperbaiki pintu rumahnya Tuhan. Habis itu dia mengumpulkan suku Lewi adalah suku imam-imam. Dan dia memberi semua korban buat persediaan-persediaan imam-imam. Amin.